malam Mas Ferry, selamat malam Mas Nyarwi. Malam, Tasya. Malam. Iya, saya ke Mas Ferry terlebih dahulu untuk minta komentar. Ini dari 108 orang yang berlatar politisi, akademisi, profesional, hingga aktivis yang dipanggil dalam 2 hari kemarin, ada 16 Menteri Jokowi. Komentar Anda akan seperti apa jalannya kabinet di pemerintahan Prabowo nanti? Ya, pertama Mbak Tasya sebagai aktor tentu tidak layak mengomentari kabinet ya, tapi sebagai dosen HTN mungkin agak cukup layak. Karena yang perlu dikomentari pertama di kabinet adalah soal apakah ini sesuai dengan janji profesionalitas yang ditawarkan menjelang Presiden menyusun kabinet oleh Partai Gerindra. Kalau dilihat profesionalitas itu kan bisa dikaitkan dengan banyak hal. Salah satunya memposisikan orang yang tepat di dalam postur kabinet. Kedua, apakah jumlah yang sangat membludak seperti ini cocok dikatakan profesional? Dari 2 poin itu sebenarnya banyak hal yang bisa dipertanyakan. Pertama, apakah diperlukan di dalam kabinet teman-teman yang punya background di luar ruang politik dan profesional yang berkaitan dengan kerja-kerja kabinet, atau cukup mereka membantu Presiden dalam urusan teknis lain. Kalau cukup diperbantukan untuk urusan teknis lain seperti Raffi Ahmad, Yosef Widianto, Giring Niji, Gus Miftah, dan lain-lain, mestinya tidak perlu dipanggil betul seperti bangunan drama gitu ya. Karena cukup di lain waktu saja untuk diperbincangkan, karena fokus orang adalah penyusunan kabinet. Kalau kemudian itu bagian dari kabinet, karena kabinet itu tidak hanya menteri ya, tapi bagian bangunan besar dari postur yang akan bekerja membantu Presiden, bagi saya juga janggal apakah kemudian mereka punya kapasitas yang signifikan tanpa bermaksud mereka tidak berprestasi di bidang-bidang masing-masing. Tetapi ini kan kabinet orang yang mungkin kita anggap sebagai senior eksekutif di dalam pemerintahan. Nah, kalau dilihat postur 49 ditambah 58 calon wakil menteri, ini kebanyakan ini bangunan bukan bangunan kabinet Zaken yang dijanjikan atau kabinet para ahli, tetapi kabinet akomodatif untuk menampung seluruh kepentingan berbagai pihak yang ingin ditampung oleh Presiden. Kedua, beban anggaran yang muncul akan sangat besar. Perlu diketahui beban misalnya kebutuhan kendaraan saja, itu rata-rata kan prinsipnya Mercy S-Class itu yang termahal gitu ya. Itu satu kendaraan itu kalau dihitung matematik 2,9 miliar. Dikali 107, 108, itu Mas Ferry, mohon maaf audionya. Dalam soal kendaraan ini. Bagaimana dengan hal yang lain yang menurut saya akan membebani anggaran negara luar biasa besar. Sehingga postur seperti ini sebenarnya tidak cocok dengan sistem presidensial yang lebih mengedepankan prinsip kabinet yang efektif dan efisien. Saya kasih catatan misalnya Amerika, kabinet Joe Biden sekarang, dari 22 orang di dalam kabinetnya, 15 orang menteri gitu ya. Amerika itu mengurus negara yang sangat luas daratannya, termasuk ngurus urusan negara-negara lain gitu ya. Jadi menteri-menterinya pasti super sibuk begitu. Tapi kenapa jumlahnya hanya 15? Lalu kenapa kemudian jumlah kabinet kita terlalu besar? Baik. Padahal Baik, Mas Ferry, selain kekhawatiran soal anggaran, apa kekhawatiran Anda dengan besarnya jumlah orang yang kemudian akan masuk ke dalam kabinet Prabowo ini? Ya, perlu dicatat ya, salah satu yang membuat regulasi kita itu berantakan adalah peraturan menteri, bukan undang-undang. Undang-undang kita itu tidak pernah mencapai prolegnas, program legislasi nasional. Ya paling 1 tahun itu 10, 15, 15 sudah sangat hebat. Nah yang membuat berantakan peraturan adalah peraturan para menteri.
para menteri mengurus objek yang sama. Saya misalkan perguruan tinggi, sekarang ada 3. Ada Kementerian Riset, ada Kementerian Pendidikan Tinggi, dan ada Kementerian Agama. Nah ini kalau masing-masing menteri buat peraturan, beda-beda, orang sudah pasti merasakan ketidakadilan dan kekacauan produk hukum yang akan saling tabrakan. Menteri yang ngurus desa itu bisa banyak, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Menteri Perumahan Tertinggal, PUPR, belum yang lain ya, KLHK, yang objeknya bisa berbenturan di desa, begitu ya. Baik. Bayangkan kalau mereka membuat peraturan yang satu sama lain tidak sinkron, itu yang akan membuat kemudian kekacauan regulasi. Dan Presiden Jokowi dan Presiden terpilih sudah pernah membahas soal regulasi ini, terlalu obesitas. Dan anehnya mereka malah memilih memperbanyak jumlah menteri plus memperbanyak wakil menteri. Jadi ini pasti tidak akan membuat pemerintahan presidensial akan efektif dan efisien. Baik, saya pindah dulu ke Mas Nyarwi. Mas Nyarwi, ini kita menyaksikan dalam beberapa hari jelang pelantikan ada pemberhentian Kepala BIN, kemudian mengebut untuk menyodorkan Wamenhan untuk menjadi calon ke DPR, fit and proper test. Di DPR juga cukup cepat prosesnya, hari ini disetujui. Kemudian ada penandatanganan calon pimpinan dan Dewas KPK, dan juga ada ketua MA baru. Apa analisa Anda yang sedang dikerjakan oleh Jokowi saat ini? Ya, saya kira gini ya, Tasya ya. Yang pertama soal pergantian ya, Kepala BIN ya. Itu beberapa kan sudah beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu sudah pernah ya kita dengar ya kabar-kabar begitu ya. Tetapi tentu yang saya kira ya, ini kan Pak Prabowo menyiapkan gitu sosok figur Kepala BIN yang dikenal dekat dan baik gitu ya. Artinya bisa bekerja untuk dia. Yang lebih maksimal tentunya ya. Dan generasinya tentu lebih di bawahnya ya. Baik, Mas Nyarwi, jadi ini Anda percaya kalau kemudian Presiden Jokowi mengatakan bahwa ini atas permintaan Prabowo ya? Ya, saya kira begitu karena dalam biasanya ya seorang presiden itu kaitannya Kepala BIN kita tahu itu kan usernya kan presiden ya. Jadi butuhkan orang-orang yang pernah kenal dekat dan pernah bekerja pengalaman. Kalau kita lihat kan Pak Erindra ini pernah jadi wamen ya di Kemenhan. Pak Erindra juga satu alma mater Kops ya di Kopassus ya dengan Pak Prabowo gitu ya. Pak Erindra ini juga dikenal saya kira ya orang yang lebih sibuk bekerja daripada berbicara. Nah itu tipikal-tipikal yang saya kira cocok ya. Belum lagi saya kira ya soal pertimbangan regenerasi, senioritas dan lain-lain yang saya kira itu juga sudah dipertimbangkan oleh Pak Prabowo ya. Nah itu terkait pergantian Kepala BIN. Nah kemudian soal MA tadi ya, saya kira ini juga bagian dari proses persiapan ya menuju pelantikan nanti tanggal 20 ya. Karena kalau kita lihat kan nanti tentu saja salah satu peran penting itu di sana ada Ketua Mahkamah Agung ya. Bung Ferry juga tahu bahwa dalam tata kenegaraan kita itu kan nantinya salah satu peran MA itu juga strategis ya terkait transisi kekuasaan. Ya kalau kita ingat dulu ya masa kemunduran Pak Harto mengundurkan diri gitu. Kemudian diganti B.J. Habibie di sana peran strategis bagaimana peran strategis ketua MA itu punya istilahnya legitimasinya itu penting ya dalam proses pergantian kekuasaan. Baik. Nah belum lagi kalau misalnya kita lihat ya beberapa persiapan yang saya kira itu bagian dari menuju tanggal 20 nanti karena bagaimanapun Pak Prabowo hari ini presiden terpilih tetapi pelantikan kan tetap saja itu tanggal 20 mendatang ya Tasya itu. Baik, saya bertanya pertanyaan yang sama nih ke Mas Ferry. Mengapa semuanya harus dikerjakan oleh Jokowi? Mari kita percaya ya bahwa ini semua atas persetujuan Prabowo. Tetapi bukankah ini juga bisa dilakukan Prabowo sendiri nanti, bukan dikebut di beberapa hari jelang pelantikan, Mas Ferry? Ya, sebenarnya sudah dijawab oleh Mbak Tasya bahwa nggak perlu juga harus presiden saat ini mengajukan ini, so tinggal berapa hari lagi. Yang suka itu Presiden Prabowo, kenapa yang mengusulkan Presiden Jokowi? Kepala BIN itu dan juga jabatan-jabatan lain dalam prinsip hukum administrasi negara tidak pernah kosong. Yang berganti itu orang, jabatannya tidak pernah kosong. Yeah.
Artinya siapapun akan menjalankan tugas konstitusional masing-masing. Misalnya, kalau kemudian Kepala BIN ditunggu Presiden terpilih dilantik dan akan mengusulkan kepada DPR, ya tunggu saja karena posisi Kepala BIN, baik itu orang yang definitif ataupun penjabat, ya bisa tetap dijalankan. Bagi saya, karena yang akan menggunakannya adalah Presiden terpilih, ya tunggu saja Presiden terpilih. Jangan kemudian Jokowi mencoba menunjukkan powerful-nya dia. Bayangkan, ya, calon menteri-menteri yang dipanggil Pak Presiden terpilih itu terdiri dari 16 orang yang ada di kabinet Presiden Jokowi. Ya. Kalau dihitung dengan Pak Presiden terpilih sendiri 17 orang. Yeah. 50% anggota kabinet Jokowi masuk ke dalam postur kabinet Presiden terpilih. Dan kemudian kepala BIN-nya juga ditunjuk. Kepala badan itu adalah bagian dari kabinet. Misalnya kabinet Joe Biden itu 22 orang, 15 menteri, sisanya kepala badan. Jadi kabinet itu postur orang yang dipercaya oleh Presiden. Kok orang yang akan dipercaya untuk tugas intelijen dipilih oleh Presiden yang sebentar lagi akan lengser ke Prabowo. Jadi mestinya Pak Presiden saat ini bersabar, betul-betul menyerahkan hak prerogatif itu kepada Presiden terpilih. Bukan dia pula memaksakan. Jadi kesan yang saya tangkap adalah Presiden Jokowi mau menjelaskan dia masih sangat powerful karena rata-rata orang di kabinet adalah orang-orang dia. Nah, meskipun ini orang yang ditunjuk, orang yang dekat dengan Presiden terpilih. Baik. Tetapi kesan jasanya Jokowi juga terasa, gitu ya. Nah, kalau soal Mahkamah Agung, karena memang masa jabatannya habis, proses di internal Mahkamah Agung sudah memilih Hakim Agung yang fungsinya nanti akan di hadapan Presiden terpilih akan menyumpah ya Presiden terpilih, sumpah dan janjinya di MPR, tetapi di hadapan Ketua Mahkamah Agung. Jadi itu ya biasa saja, lumrah saja karena memang di Mahkamah Agung sudah memilih dan tugas dari Presiden untuk melantiknya. Nah kalau kemudian ada korelasi intervensi ya saya tidak tahu, dan sebenarnya Presiden yang saat ini karena ini masa demisioner ya harus bersabar, memberikan cukup ruang bagi hak prerogatif Presiden terpilih dijalankan. Baik, artinya Mas Ferry kita tidak pernah benar-benar bisa tahu di balik layarnya ini adalah benar-benar keinginan Prabowo atau memang mungkin Jokowi terlihat ingin menanam orang-orang yang dia lebih percaya supaya kemudian bisa mengunci posisi itu sebelum Presiden terpilih dilantik. Ya, kalau jumlah angka matematis saya sudah bisa yakin bahwa Presiden yang saat ini memberikan intervensi yang cukup memadai bagi orang-orangnya di input di dalam postur kabinet yang akan datang. Karena angkanya cukup tidak wajar ya, 50% anggota dia. Tapi apa sih Mas Ferry kira-kira keuntungan untuk Jokowi kalau kemudian dia mempunyai intervensi sebesar itu di pemerintahan mendatang? Ya, kan semua berkaitan dengan soal kekuasaan dan kekuasaan itu ya dipertontonkan untuk kemudian memperlihatkan bahwa dia powerful. Okay. Meskipun begitu Presiden baru dilantik, dia berhak saja mengganti kapan saja kabinetnya, ya. Karena itu hak prerogatif dia. Tetapi setidaknya kita bisa membaca bahwa Presiden saat ini ingin mempertontonkan betapa dia punya kuasa untuk ikut campur. Baik, saya